Ada satu fenomena menarik di Indonesia. Hari-hari ini, berbagai media sedang memberitakan terkait dengan menurunnya angka kelas menengah. Fenomena apa yang terjadi? Di mana banyak orang memperkirakan bahwa Indonesia sedang menghadapi yang namanya krisis. Dan menariknya terkait dengan fenomena ini bukan hanya sekedar isapan jempol belaka, tetapi lebih dari itu, ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh tokoh besar. Dan hasil penelitian ini bisa kita ketahui bersama, diupdate di berbagai macam media nasional, bahkan masuk ke dalam berbagai jurnal-jurnal ilmiah. Kenapa? Apa yang terjadi dengan Indonesia? Tentu kita bisa ketahui bersama bahwa dengan menurunnya jumlah dari golongan masyarakat menengah berakibat kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mampukah Indonesia dapat mencapai Indonesia emas di tahun 2045? Ini yang mau kita gali. Saksikan bersama kami di dalam iOS 3. Halo penikmat iOS 3, bersama saya Vicky. Di kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai fenomena penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia dan bagaimana dampaknya secara sosial. Di kesempatan ini saya bersama rekan saya, Bung Kevin. Selamat datang Bung Kevin dan terima kasih telah hadir. Terima kasih Bung Vicky atas kesempatannya. Oke, baik. Mungkin daripada berlama-lama kita langsung ke pokok diskusi aja gitu ya Bung Kevin. Oke. Tadi Bung Vicky sempat nyebut mengenai penurunan kelas menengah Indonesia dan apa dampaknya. Kalau bicara dampak itu nggak usah jauh-jauh, kita tinggal baca aja ada berita baru-baru ini dipublish. Itu hasil penelitian dari Pak Khatib Basri. Beliau tuh mantan Menteri Keuangan kita. Hasil penelitian beliau itu menyebutkan bahwa terjadi penurunan kelas menengah di Indonesia secara berlarut-larut. Kalau nggak salah dari tahun 2017 atau 16 sampai dengan 2024. Nah, penurunan kelas menengah itu pada dampaknya berpotensi menimbulkan chaos. Kenapa begitu? Mungkin chaos bahasanya terlalu keras kali ya, tapi yang dihasilkan dari penelitian itu menyatakan bahwa semakin menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia itu berdampak pada semakin bertambah banyaknya demonstrasi, ya kan? Itu mungkin kayak, kok bisa, gitu kan? Jadi penelitian beliau menyebutkan bahwa di tempat-tempat terjadi penurunan kelas menengah terjadi lebih banyak demonstrasi. Dan bisa dibayangkan bahwa kalau makin banyak kelas menengah yang turun, apalagi sampai hilang, demonstrasi macam apa yang kita bisa expect, kita harapkan dari situ. Oke. Nah, itu di situ menariknya bahwa kenapa kelas menengah itu berdampak pada demonstrasi? Karena hasil penelitian beliau menyebutkan bahwa kelas menengah itu adalah kelas yang paling pengeluh. Mereka pengeluh profesional. Mereka orang-orang yang bisa mengeluh dan menyalurkan keluhannya lewat berbagai macam kanal. Sorry sebelumnya, mungkin perlu sedikit diperjelas dulu. Apa yang kita definisikan sebagai kelas menengah di sini? Oke, kelas menengah di sini mungkin kita mengacu ke penelitian ini aja ya, adalah orang-orang dengan jumlah pendapatan tertentu yang juga bekerja, baik itu di sektor formal, mostly formal, dan juga ada yang informal. Nah, di situ disebutkan bahwa kelas menengah Indonesia itu makin turun, ya kan? Bukan hanya yang di sektor formal, makin banyak orang yang bekerja di sektor informal. Bahkan lulusan-lulusan perguruan tinggi atau orang-orang terdidik itu bekerja lebih banyak di sektor informal. Dan itulah yang penurunan di sektor itu, penurunan di sisi di lapisan masyarakat itulah yang berpotensi menciptakan banyak demonstrasi. Kira-kira itulah hasil penelitiannya. Apakah itu alasan mengapa tadi Bung Kevin menyebutkan bahwa kelas menengah itu kelas yang paling banyak mengeluh? Karena kelas menengah itu berasal dari kelompok masyarakat yang mengenyam pendidikan, sehingga mungkin bentuk cara mereka berpikir untuk lebih kritis gitu. Ya, jadi karena mereka juga adalah orang-orang yang terdidik gitu ya. Mereka tentu punya pemikiran yang lebih kritis, sudah hampir pasti gitu kan. Nah, jadi di sini di penelitian ini membicarakan bahwa negara-negara yang mengalami penurunan kelas menengah yang besar itu cenderung mencatat tingkat kerusuhan sosial bahkan
kata-kata yang dipakai adalah kerusuhan sosial, bukan hanya sekadar aksi atau demonstrasi, tapi kerusuhan sosial. Agak harsh ya sebenarnya terdengarnya. Ya mungkin ini cukup keras ya, tapi namanya juga peneliti ya, yang saya tahu ya, kalau seorang peneliti atau akademis, dia boleh salah, tapi dia nggak boleh bohong. Beda sama politikus. Politikus itu boleh bohong, tapi tidak boleh salah. Nah kayak gitu. Jadi kalau seorang peneliti atau akademis berbicara, ya kita harus meyakini bahwa yang dia katakan adalah sejujur-jujurnya. Kayak gitu. Kalau dia bilang ada kerusuhan, berarti mungkin memang betul kerusuhan. Dan ya kita bukan mau pesimistis, tapi ini kan data akademis ya. Kayak gitu. Jadi kalau kita perhatiin juga memang banyak dari kelas menengah kita yang kemarin ikut-ikutan demo kan. Itu kelihatan di media sosial lah, ya kan. Orang-orang dengan privilege tertentu ya, itu pasti punya akses ke media sosial. Ya kan? Oh ya, saya ingat yang waktu Indonesia darurat ya. Ya, darurat Indonesia contohnya. Atau dulu bahkan kalau kita agak mundur sedikit ya, di tahun 2019 awal itu ada reformasi di korupsi. Itu yang turun ke jalan itu bukan cuma mahasiswa atau pekerja gitu atau buruh ya, tapi juga kadang influencer, artis, bahkan kemarin ada stand up comedian Reza Rahadian ikut aksi. Ya kan? Itu kurang serius apa gitu. Jadi bahwa demonstrasi itu bukan melulu punyanya orang-orang tidak berpunya, justru sekarang itu demonstrasi itu punya semua orang, dan karena kelas menengah itu adalah tadi menurut penelitian ini adalah orang-orang yang paling pengeluh, mereka menyalurkan aspirasinya di situ. Tapi ada satu yang menarik lagi Bung Vicky. Jadi penelitian ini menyebutkan bahwa di tempat-tempat terjadi pengekangan akses informasi justru terjadi potensi demonstrasi yang lebih banyak. Tapi di tempat dengan akses informasi yang lebih longgar gitu ya, tidak ada pengekangan, itu demonstrasinya lebih sedikit. Nah, penelitian ini menyebutkan bahwa kalau orang dilarang untuk berekspresi di media sosial, jadinya malah turun ke jalan kayak gitu. Sedangkan kalau orang dikasih keleluasaan untuk berekspresi di media sosial, mereka cenderung ya udah ngapainlah demo, ya kan? Kita demo aja pakai jempol, ya kan? Sekarang terkenal itu kan demo pakai jempol. Balik lagi ke studi ini mengenai kelas menengah hilang dan Indonesia chaos. Mungkin perlu Indonesia chaos tanda tanya. Ya bisa lah gitu kan. Ya kan. Kita coba lihat belakangan ini deh. Ini kan. Beberapa pihak bilang bahwa kelas menengah Indonesia itu sebetulnya yang paling tidak diopeni, apa bahasa Indonesianya diopeni, yang paling tidak Ayomi? Diayomi mungkin. Jadi untuk kelas dengan bahasa yang saya coba dengan segala hormat gitu ya, untuk kelas yang bawah itu mungkin diservis dengan MBG, ya kan? Untuk level elit politik semua dapat kafling, ya kan? Tapi kelas menengah mereka nggak dapat apa-apa. Akses terhadap pekerjaan makin banyak, nggak juga, ya kan? Mungkin kalau kita ambil sampel yang paling random aja, tanya deh tukang ojek online atau apa gitu, pendidikan kamu apa? Mungkin akan ada beberapa yang kita lihat bahwa iya saya dulu kuliah Pak, atau saya dulu pekerja ini Pak, gitu. Disitulah ketakutannya gitu loh, bahwa orang-orang yang sudah sekolah tinggi-tinggi, ya kan, ternyata masuk ke sektor informal, ya kan. Tapi bagaimanapun fenomena itu terjadi. Mungkinkah karena ini juga akibat dari kemampuan finansial dari para pelaku usaha dan mereka ragu untuk mempekerjakan kelas menengah dengan pendidikan ini karena tentu mereka berpikir saya harus memberikan mereka imbalan yang setara dengan kompetensi mereka, sedangkan dengan perekonomian yang saat ini lesu itu menjadi pertimbangan mereka, menjadi suatu kekhawatiran atau kerisauan hati mereka bahwa mereka tidak cukup mampu untuk mempekerjakan kelas menengah, terlebih lagi kelas menengah dengan kompetensi atau pendidikan yang cukup tinggi. Di situ kata kuncinya tadi saya sempat mendengar Bung Vicky bilang bahwa di tengah kondisi ekonomi yang seperti ini, artinya apa? Kondisi ekonomi kita itu berdampak pada pengusaha yang kemudian pada efek berikutnya berdampak pada kelas menengah.
ketika ekonomi lagi tidak menentu, ketika ekonomi mengalami kelesuan, pengusaha akan sulit berusaha sehingga mereka akan sulit membuka lapangan pekerjaan, pikir-pikir ulang mau hire orang, ya kan? Dan ini semacam lingkaran setan, ya kan? Ekonomi lesu, pengusaha tahan diri, tidak terjadi pembukaan lapangan kerja baru, akhirnya apa? Kelas menengah yang harusnya diserap oleh sektor-sektor formal atau mungkin informal, itu akhirnya menyalurkan frustrasi mereka. Mereka demo, ya kan? Mungkin kita bisa lihat mulai dari demo-demo di media sosial, ya kan? Kalau kita lihat media sosial, ya mungkin algoritma berpengaruh juga lah ya. Tapi mungkin Bung Vicky atau mungkin para penikmat iOS 3 di sini juga bisa ngecek di FYP atau di timeline mereka. Dari sekian banyak scroll, berapa banyak konten yang mengkritik pemerintah. Iseng-iseng lah kita coba ya, kita buka akun Instagram kita, TikTok kita, atau Facebook atau Twitter kita. Dari 10 konten yang kita scroll, berapa banyak yang bernada kritis, satir, sarkas, atau bahkan mengumpat pemerintah. Nah itu tuh bentuk-bentuk keresahan gitu. Nah kayak gitu. Dan sekarang komika-komika aja deh. Komika-komika itu kan mereka kelas menengah itu, ya kan? Show-show mereka tuh kan dihadiri sama kelas menengah. Kalau nggak mungkin, karena apa? Tiketnya mahal, ya kan? Atau enggak setidaknya apa? Punya akses internet, atau setidaknya punya Netflix, ya kan? Akun Netflix. Komika-komika yang dinikmati oleh kelas menengah itu banyak menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Secara tidak langsung, kelas menengah itu akan mendapat input bahwa memang betul, gitu loh. Ada yang nggak beres di sini, dan itulah mereka suarakan lewat aksi-aksi, baik itu demonstrasi di lapangan atau lewat demonstrasi di media sosial. Oke. Sekarang kalau kita membicarakan atau mengarah ke penyebab, Bung Kevin. Menurut Bung Kevin itu antara lain penyebabnya itu apa? Mungkin berkaitan dengan instrumen ekonomi itu sendiri secara langsung, atau instrumen politik. Saya coba kita coba bahas lebih lanjut lagi, penyebab dari apa nih? Penyebab turun kelas menengah apa? Betul, penyebab turunnya kelas menengah dong. Penyebab turunnya kelas menengah ya. Nah kalau gitu saya pinjam hasil penelitiannya Pak Hatip Basri tadi gitu ya. Hasil penelitian itu mengatakan bahwa kelas menengah itu semakin menurun karena memang pembukaan lapangan kerjanya makin sedikit, gitu kan, dan mereka semakin berkompetisi, gitu. Selain itu juga, kenapa kelas menengah turun? Itu bukan kelas menengahnya, bukan turun bahwa kelas menengah turun gitu, tapi kelas menengah jadi kelas bawah. Itu terjadi karena apa? Penurunan upah. Orang yang tadinya mendapat gaji, sebutlah UMR 5 juta, gitu. Tiba-tiba perusahaannya tutup, tak. Dia di PHK, terjadi perampingan. Dia akhirnya apa? Mungkin narik taksi online atau ojek online, penghasilannya menjadi tidak menentu, bisa jadi di bawah 5 juta sebulan, gitu kan. Dan ini kan terjadi penurunan. Bukan hanya penurunan kelas, tapi terjadi penurunan standar hidup di situ. Nah, kalau Anda Bung Vicky tadi nanya apa penyebab dari penurunan kelas menengah itu, ya kita coba lihat aja. Apa sih kira-kira? Ada banyak nggak sih lowongan kerja dibuka? Kayak gitu. Oke, coba saya pertajam lagi ya. Mungkin jika ada yang mengadvokasi bahwa faktor ekonomi nasional ini dipengaruhi oleh unsur geopolitik, itu sudah pasti benar ya. Karena guncangan eksternal tentu juga akan berdampak juga kepada kondisi domestik Indonesia. Tapi kan guncangan itu sebenarnya juga bisa diredam ya, Bung Kevin ya. Sekiranya ada mekanisme yang mumpuni lah untuk itu, sehingga bisa memitigasi tingkat penurunan kelas menengah itu. Ya mau nggak mau opsinya adalah kebijakan ekonomi, ya kan? Karena kebijakan ekonomi yang benar, yang prudent, yang tepat sasaran tentu akan menggerakkan sektor ekonomi, ya kan? Kalau bicara mengenai faktor eksternal, ya
semua bisa diatasi kok. Itu kan eksternal. Ya kan? Tapi gimana pun juga kebijakan ekonomi harus dari dalam negeri. Oke. Kita nggak bisa melulu menyalahkan faktor eksternal. Karena apa? Kalau faktor eksternal, satu dunia ini harusnya kena. Tapi pertanyaannya, apakah satu dunia ini kena? Apa jangan-jangan cuma Indonesia doang? Atau mungkin satu dunia itu mengalami, hanya saja kadarnya itu yang beragam. Oke, itu satu pertanyaan yang menarik, Bung Vicky. Mungkin nanti kita bisa ngecek lah di regional ASEAN aja deh. Oke, lingkup ASEAN ya. Lingkup ASEAN, siapa yang mengalami traksi ekonomi? Oh, tapi kalau kita mau traksi ekonomi, saya mesti batasi ya. Kita jangan bicara mengenai angka aja, ya kan? Kadang kan namanya juga angka bisa berarti macam-macam, ya kan? Pemerintah selalu mengklaim pertumbuhan ekonomi kita naik, iya. Seolah-olah pertumbuhan ekonomi itu menjadi parameter utama gitu kan, bahwa terjadi peningkatan taraf hidup. Betul. Ya kan, pertumbuhan ekonomi kita naik, ya iya, government spending-nya juga naik. Betul. Ya Itu kan? kan salah satu komponen ya. Komponen government spending. Iya. Kan kalau government spending nggak menghasilkan apa-apa, trickle down efeknya di mana? Betul. Ya. Kita dapat apa? Nggak dapat apa-apa kan, government spending doang. Itu jadi kita nggak bisa melulu nyalahin orang luar lah. Gitu. Bahwa faktor luar ada, tapi kalau faktor luar harusnya banyak yang kena. Kayak dulu krisis ekonomi 98, ya kan? Asian Financial Crisis 98 ya. Ya, semuanya kena itu. Ya kan? Sekarang kayaknya yang teriak krisis kita doang. Tapi ya koreksi bila saya salah, Bung Vicky ya. Tapi mungkin yang koreksi bukan saya, karena kebetulan di sini kita ada buku yang cukup menarik ya. Apa tuh? Judulnya Why Nations Fail. Jadi saya percaya mungkin Bung Kevin familiar dengan buku ini. Boleh mungkin dirangkum secara singkat, Bung, mengenai Waduh, isi kalau dari ngomongin buku ini kan kesannya negatif banget ya. Oh, kenapa tuh negatif? Ya kan, ini menyebutkan mengapa sebuah negara bisa gagal. Gitu kan. Sedangkan kalau ngomong negara gagal nanti kesannya kita jadi ahli nujum gitu kan. Mau bilang bahwa ini negara menuju gagal. Tapi tenang aja, buku ini kan tidak membahas spesifik Indonesia ya, tentunya. iya sih, ini ngebahas tentang negara-negara lain lah, Konoha misalnya, yang gagal karena sektor politiknya tidak terinstitusionalisasi, semua terjadi di bawah tangan, tidak ada transparansi, gitu kan. Nggak ada check and balance. Nah, kita kan ada check and balance, kita ada transparansi, ya kan? Kita tahu semua pemerintah ngapain, bahkan kita tahu ada pejabat yang punya emas 74 kilo, kurang transparan apa kita? Jadi mungkin kita nggak usah ngomongin buku ini lah. Iya, kita juga tahu bahwa ada fakta harimau malnutrisi ya. Nah, itu bukan kelas menengah tuh harimau. Nah iya, bukan spesies manusia juga ya. Iya. Tidak luput tapi. Oh iya, jangan kan manusia ya. Iya, jangan kan harimau manusia. aja mati. Oke, balik lagi ke penelitiannya Pak Hatip Basri ini gitu ya. Jadi dia menyebutkan bahwa kelas menengah itu punya tingkat ketertarikan politik, partisipasi publik, dan ekspektasi terhadap pemerintah yang lebih tinggi dibanding kelompok berpendapatan lainnya. Artinya apa? Kelas menengah kita tuh sangat interest sama isu-isu politik, gitu kan. Kelas menengah kita tuh sangat aktif, eager berpartisipasi di ranah publik. Dan kelas menengah kita, baik tadi, mengeluh karena mereka punya ekspektasi yang tinggi terhadap pemerintah. Jadi disitulah menunjukkan bahwa kalau kelas menengah ini nggak diopeni dengan baik, mereka akan dengan sangat semangat menuntut pemerintah. Mereka akan ngajak teman-temannya untuk berpartisipasi dalam aksi-aksi itu, kayak gitu. Nah, tapi di penelitian ini tadi sempat mengemukakan hal yang menarik. Ketika dikekang di ranah online, justru malah pecah di jalan. Ya kan? Terus kalau dibiarkan diberi kelonggaran di online, mereka cenderung akan ya udahlah kita demo di online aja lah, nggak usah turun ke jalan. Kayak gitu. Nah ini mau saya sambungin sama kemarin tuh ada pemilik akun gitu. Oh, di media sosial mana? Media sosial, kalau nggak salah di Instagram atau Twitter ya, yang dia dikriminalisasi karena bikin meme. Yang kini X ya. Oh iya, bikin meme gitu kan.
Itu kan jadi kayak, mungkin yang mengkriminalisasi belum baca hasil penelitian ini ya, bahwa kalau terjadi kriminalisasi terus-terusan, itu malah potensi demonya, potensi chaosnya lebih besar. Jadi biarinlah teman-teman ini pada bikin-bikin, bahasa sekarang ya, saya nggak tahu ntar diedit apa enggak gitu, shit posting politik, biarin aja gitu. Nanti kalau dia jadinya blip posting. Ya shit posting politik tuh biarin aja lah, ya kan. Biar mereka menyalurkan itu di ranah media sosial, ketimbang mereka demo-demo bikin macet gitu kan. Meski ini juga punya potensi jangka panjang. Demo di jalan emang bikin macet, ya kan. Orang sebel, tapi besoknya udah enggak. Kenapa? Demonya udah selesai. Sedangkan demo di media sosial itu tertanam. Karena kan orang, Bung Vicky sehari berapa kali sih ngecek IG? Wah, jarang sekali. Nggak ngecek story gitu, ngeliat apa gitu. Oh, jarang sekali. Mungkin Bung Vicky orang yang cukup unik gitu ya. Tapi teman-teman kita di luar sana itu menghabiskan waktu yang cukup lama di media sosial. Ya kan? Bayangkan orang-orang ini terpapar terus-menerus shit posting politik. Gimana nggak sebel mereka nanti sama yang di shit postingin ya. Saya nggak mau sebut siapa yang di shit postingin ya. Tinggal teman-teman nanti atau rekan-rekan penikmat iOS 3 aja yang lihat gitu. Siapa sih yang suka jadi objek shit posting di media sosial gitu. Kebetulan juga begitu mengakses media sosial kemarin, saya membaca beberapa komentar di mana media-media mainstream itu domestik lokal justru tidak meliput aksi demonstrasi yang ternyata terjadi. Contohnya seperti yang di depan kantor Kejaksaan Agung. Nah, betul seperti itu. Sedangkan justru yang meliput itu adalah dari media luar negeri. Jadi agak ironis bahwa masyarakat Indonesia justru mendapatkan informasi dari media luar negeri. Seperti itu. Nah, kalau saya mau berpikir secara sinis, ini kan dapat dipandang sebagai upaya pemerintah memoles citranya bahwa di sini demokrasi berjalan dengan baik. Buktinya, kantor berita, jurnalis asing dapat meliput demonstrasi, gitu kan. Jadi khususnya memoles citra agar dilihat baik oleh pihak luar. Oke. Nah itu kan kalau kayak gitu kan supaya nggak muncul aja isu, hai antek-antek asing. Oh iya, iya saya tidak kepikiran betul juga. Iya, ya wajar lah, kita kan bukan Korea Utara gitu yang nggak boleh ada wartawan asing, ya kan. Semua orang boleh masuk, cuma emang yang saya dengar kalau mau liputan di Papua itu butuh izin khusus. Bukan karena nggak demokratis, tapi terakhir kali ada liputan di Papua disandera, yang kasus Mapenduma itu. Mungkin pemerintah jaga-jaga supaya nggak kejadian lagi gitu ya. Nah, emang sih kita terbuka gitu. Mungkin kalau Bung Vicky belum lihat ada media nasional yang ngeliput demonstrasi kemarin, ya butuh waktu scroll agak lebih dalam aja. Banyak juga kok yang liputan. Oh banyak ya? Banyak yang liputan, cuma mungkin memang ya cuma jadi sekadar sekilas info aja. Gitu. Kecuali demonstrasinya sampai ada yang makan korban, mungkin akan jadi exposure besar gitu ya. Tapi kalau cuma aksi-aksi aja mungkin ya buat outlet-outlet media kita ya udah liput udah selesai gitu kan. Karena nggak ada korbannya. Nah, kembali lagi ke tema kita mengenai hilangnya kelas menengah Indonesia dan chaos, ancaman chaos. Itu penelitian ini ngomong bahwa kelas menengah itu sangat bergantung pada kualitas pekerjaan, akses layanan publik yang berkualitas, serta tingkat kepercayaan terhadap institusi negara. Ini kita bedah satu-satu ya. Kualitas pekerjaan, kita bicara apa? Bahasa Indonesianya in a nutshell apa ya? Gampangnya gini. Kalau kelas menengah kita itu punya pekerjaan yang bikin mereka sibuk 9 to 5, mereka nggak akan mikirin shit posting. Mereka nggak akan turun ke jalan. Kenapa? Waktunya habis, tenaganya habis buat apa? Buat kerja. Makin banyak demo, artinya apa? Makin banyak pengangguran. Jadi solusi nih, ini solusi.
biar nggak pada demo, bikin lapangan pekerjaan yang banyak, suruh pada kerja, ya kan, kasih gaji, orang nggak bakal demo karena sibuk kerja. In a nutshell. Berikutnya, kenapa kelas menengah bergantung pada akses terhadap layanan publik yang berkualitas? Kita di kota-kota besar, kelas menengahnya berangkat kerja naik apa sih? Kalau nggak naik kendaraan pribadi, naik kendaraan umum. Ketika akses kendaraan umumnya susah, mereka pasti akan komplain, gitu kan? Aduh, keretanya trouble nih di Manggarai, di Jakarta, gitu. Atau macet nih, nggak bisa masuk. Atau jalan tol banyak pekerjaan, jadi kita terlambat. Nah itu. Jadi kelas menengah itu memang sangat rentan terpapar oleh isu-isu terkait akses publik, ya kan? Bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal kesehatan. Pasti kelas menengah yang akan komplain. Saya udah bayar asuransi BPJS Kesehatan, kok susah dapat layanan, kayak gitu kan. Kenapa BPJS nggak bisa gini? Kenapa BPJS lama? Wajar, karena mereka kelas menengah ada orang yang kerja. Waktunya nggak habis, cuma nunggu di rumah sakit apa di vaskes. Mereka butuh ke kantor. Nah, terakhir adalah ini yang paling lucu lah. Mereka sangat memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap kepercayaan terhadap institusi negara. Ya, siapa lagi yang mau dikomplain? Ya kan? Kelas menengah nggak mungkin komplain sama temannya, ya kan? Pasti dia komplain sama negara. Karena apa? Sekarang menarik nih, orang bilang udah bayar pajak, kita udah bayar pajak, ya kan? Kita makan di restoran bayar pajak, motor di sweeping nggak bayar pajak. Ini juga masih berkaitan dengan fasilitas publik sih sebenarnya ya. Iya, kita udah bayar pajak, tapi kok negara nggak bisa dipercaya megang pajak kita. Itu makanya mereka marah, kelas menengah. Ya kan? Semakin institusi negara itu tidak bisa dipercaya, semakin besar pula potensi kelas menengah untuk protes. Kita memahami memang pajak itu memberikan suatu kontraprestasi, tapi kontraprestasi yang tidak secara langsung. Kita paham itu. Tapi saya merasa, dan tentu saja koreksi saya jika saya salah, Bung. Kontraprestasinya hampir tidak terasa dan bisa dinikmati oleh kelas menengah. Saya pikir itu juga menjadi satu keresahan tertentu gitu loh bagi kelas menengah. Ya, kita juga harus adil lah, ya kan. Memang pajak kita nggak bisa saya bayar pajak lalu jadinya apa, gitu kan. Karena kan pajak itu terpusat, ya kan. Kecuali pajak bumi bangunan mungkin ke pemerintah daerah atau pajak kendaraan masuknya ke pemerintah daerah. Tapi kan pajak kan yang paling utama kan PPN. Apapun yang kita beli kena PPN. Kita kerja kena PPH, pajak penghasilan. Itu kan semua terpusat. Artinya apa? PPN sampai PPH yang kita bayar memang mungkin nggak akan kita rasakan, tapi bisa dirasakan oleh sebutlah penikmat BPJS, ya kan? Karena kan BPJS dapat. Asal tidak mengalami pemotongan lagi ya, gitu kan? Untuk pembiayaan yang kurang tepat, misalnya seperti. Saya mau bilang kok pajak kita jadi infrastruktur, tapi kok kayak gimana ya, di depan sini aja jalannya masih pada berlobang-lobang ya. Ya, kalau bahasa pengusahanya ini nggak ada return of investment ya nih. Iya, emang pajak bukan investasi sih, tapi gimana ya, sebagai pembayar pajak gitu ya, kita kelas menengah nih yang bayar pajak karena tiap gajian dipotong buat pajak, ya kan. Kita makan tadi bayar pajak juga, ya kita wajar lah kita ngerasa kayak gitu. Apalagi kalau kita dengar pejabat kita yang dibayar pakai pajak ternyata foya-foya atau ternyata korupsi, ya kan. Ya, gimana kita mau percaya, ya kan? Nah, jadi dari 3 faktor tadi tuh, ya kan, mengenai kepercayaan terhadap institusi negara, lalu kualitas pekerjaan dan akses terhadap pelayanan publik, kita lihat aja gitu, mana yang akan dimitigasi lebih dulu, ya kan? Apakah kan nggak mungkin juga 3-tiganya langsung gitu. Jadi supaya kelas menengah nggak makin banyak, dan supaya juga nggak jadi chaos gitu, kelas menengah makin banyak, kelas menengah makin hilang, lalu potensi chaos makin besar, kita lihat mana yang akan dimitigasi lebih dulu. Apakah kualitas pekerjaan, atau akses terhadap pelayanan publik, atau kepercayaan terhadap institusi negara. Aduh, saya nggak ketawa kalau ngomong kepercayaan terhadap institusi negara. Gimana ya, berita-berita bikin kita
makin nggak percaya sih, ya mungkin saya doang sih nggak percaya, tapi mungkin teman-teman rekan-rekan penikmat iOS 3 juga punya pendapat yang berbeda, saya nggak tahu ya. Saya jadi ingat buku karya Barry Buzan, People, States, and Fear. Apa tuh? Pada pokoknya buku itu membahas mengenai bahwa ancaman itu tidak selalu sifatnya militer. Oke. Ancaman terhadap ketahanan atau keamanan ya, atau ancaman? Nah, pertanyaan menarik. Jadi dalam buku ini, koreksi saya kalau saya salah, Bung, atau mungkin rekan-rekan dari iOS 3 yang pernah membaca buku ini juga tolong koreksi jika saya salah. Yang menjadi pokok analisa Barry Buzan itu adalah 3. 1 di tingkat individu, kedua di tingkat negara, ketiga di tingkat hubungan antar negara atau hubungan internasional mungkin ya. Jadi ketika ancaman bagi negara itu menurut Barry Buzan dalam buku ini yang bersifat non militer, salah satunya adalah menurunnya legitimasi. Menurunnya legitimasi negara. Nah, seperti itu. Ini tadi menghubungkan aja dari apa yang tadi Bung Kevin sebutkan gitu kan. Nah, jadi dengan kata lain sebenarnya saya kayak semacam siklus ya, di mana ada perbuatan yang tercela, saya sebut saja korupsi gitu kan. Kemudian dilanjutkan dengan tidak ada supremasi hukum misalnya, atau kurangnya supremasi hukum dalam menindak tindak pidana korupsi tersebut gitu kan. Kan hal ini kan menciptakan distrust ya, ketidakpercayaan gitu kan, atau bahkan lama-lama delegitimasi walaupun itu masih dalam ranah pikiran ya. Iya. Jadi sebenarnya ini juga menciptakan suatu ancaman tersendiri ya kalau menurut kerangka pemikiran ini ya. Oke, jadi maksudnya Bung Vicky adalah kalau orang makin nggak percaya sama negara, orang itu jadi ini menjadi sebuah ancaman tersendiri terhadap negara gitu. Lebih tepatnya bukan orang ya, tapi ya oke, orang. Ketika terjadi ketidakpercayaan terhadap negara, Ya. maka situ muncul ancaman. Kira-kira kayak gitu. Ya. Itu menarik sih. Kenapa ya? Kalau kita pakai istilah ancaman ya, itu kan otomatis langsung wah ancaman. Berarti atasinnya pakai apa? Koersif. Ya kan? Kalau ini ancaman, wah handle-nya pakai polisi atau tentara kalau perlu, ya kan? Atau pakai intelijen. Ngeri juga nih. Artinya apa? Ketidakpercayaan terhadap negara atau potensi delegitimasi terhadap institusi negara yang diakibatkan oleh kelakuan aparat negara itu sendiri diatasi dengan cara koersif. Jadi negara mentungin warga negaranya gara-gara warga negaranya nggak percaya sama negara, yang disebabkan oleh kelakuan aparat sendiri. Itu kan semoga nggak kejadian di sini gitu ya. Ya semoga ya. Semoga nggak kejadian, karena lucu gitu ketika orang protes gitu ada pejabat korupsi, terus habis itu ditindak tegas, ya kan. Nih mungkin penikmat iOS 3 juga punya punya persepsi yang berbeda ya. Kalau orang zaman yang pernah ngalamin Orde Baru, ketika ngomong kata ditindak tegas itu beda sama anak zaman sekarang gitu. Ya kan, ditindak tegas kalau sekarang mungkin cuma, "Woi, berhenti." Kalau zaman dulu nggak ada wawe, hilang. Tindak tegas itu. Ya kan. Nah, jadi balik lagi, kalau ada orang protes, jadi warga negara atau pihak yang sebel sama negara, nggak percaya sama negara karena ngelihat aparat negaranya korup, terus bersuara, lalu dianggap sebagai ancaman, lalu disikat oleh negara sendiri. Mungkin yang contoh paling baru-baru ini, bagaimana negara mencoba memajaki rakyatnya pakai tentara sama polisi. Ngeri banget. Ya. Ingat zaman film Si Pitung ya kan, ada kroni-kroninya Demang tuh pada bukan malak ya, mungut pajak gitu ya. Tapi let's say udahlah ya, ngomongin gitu-gituan kurang, nanti jadinya dianggapnya kita haters gitu. Iya. Tapi gimana juga ya kalau misalnya itu memang adalah suatu fakta gitu kan ya. Kalau misalnya dibilang haters tapi di satu sisi itu adalah fakta. Lalu
bagaimana cara kita menyikapinya? Diam aja gitu kan? Karena kalau misalnya kita berseberangan dibilang haters, meskipun fakta yang terjadi di lapangan demikian. Ya, itu pertanyaan menarik sih ya. Karena kata kunci dari fakta, kan kejadian. Ya, kalau nggak ada kejadian namanya fitnah. Kan kejadiannya ada. Masa saya fitnah? Orangnya ada. Lihat tuh, barangnya ada. Yang korbannya ada gitu. Iya. Ya, itu mungkin ya meski kita sering kali merasa dikecewakan ya sama negara atau sama pemerintah gitu. Tapi gimana pun juga kan kita hidup di Indonesia ya. Kita tentu masih akan terus berharap ya kan, bahwa negara ini akan dikelola dengan baik, bahwa pemerintah akan menjalankan tugasnya dengan baik, terlepas dari segala macam kekecewaan gitu. Tapi selama kita masih warga negara Indonesia, kita berharap lah gitu kan, bahwa pemerintah atau negara akan mengurus kita dengan baik. Karena balik lagi, ketika kelas menengah hilang, chaos, hasil penelitian loh. Dan penelitian ini cukup pesimistis. Kenapa? Makin lama makin turun, Pak. Kelas menengah yang tadi jumlahnya sekian, turun. Ntar yang ada malah lebih repot. Yang ada antara kelas bawah, kelas atas. Ya. Ini zaman dulu jadinya revolusi Bolshevik ini. Ini kan kelas bawahnya segini, nggak ada yang di tengah-tengah, tinggal kelas atas. Ya, tapi saya pikir itu mungkin adalah tugas atau pekerjaan rumah dari pemerintah ya, Bung. Karena kalau misalnya kita yang mengerjakan juga kan nggak bisa kita kirim invoice gitu kan. Kita bisa. Oh ya, Ya. Pak Vicky kan sebagai praktisi hukum bahasanya invoice gitu kan. Ya. Kalau saya kan cuma sebagai pengamat gitu kan. Jadi setiap kali baca gini, emang tadi pagi beberapa waktu lalu ya cukup menggelitik lah itu. Baca hasil penelitian Pak Hatip Basri gitu kan, bahwa kelas menengah hilang menimbulkan potensi chaos. Ya. Kayak gitu sih. Oke, mungkin demikian diskusi kita di kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bung Kevin telah hadir. Sama-sama Bung Vicky. Dan saya harap para penonton dan pendengar iOS3 cukup dewasa dalam menyikapi pembicaraan ini, agar dalam episode pertama kami tidak dilabeli atau dikenakan sekuritisasi. Bukan begitu, Bung? Maksud diamankan ya. Diamankan. Ini buat orang yang pernah hidup di Orde Baru, kata diamankan itu agak serem loh ya. Ya, kita berharap bahwa apa yang kita omongin ini juga jadi bahan pemikiran ya dari rekan-rekan penikmat iOS 3. Iya. Ya kan, semoga, dan mungkin kalau ada yang punya pemikiran lain bisa disampaikan kepada Bung Vicky selaku host ya. Bisa jadi topik berikutnya nih kan. Iya, betul. Oke, terima kasih telah menyaksikan dan tolong dukung channel kami dengan like dan subscribe.